Ngadat, kamu juga lagi naksir kan? Naksir siapa? Gun Gun. Kalau dia sih mungkin. Aku sih belum ada feeling. Alah, kamu juga demen kan? Kembalinya ambil aja, Mang. Buat tambahin beli obatnya Emang. Terima kasih, Reng. Terima kasih. Alhamdulillah. Tumben pakai jatuhin buku segala gitu. Bodoh ah. Mbak, dari usia 5 tahun ya udah main Iya, film ya? iya. Yang ajak pertama siapa? Almarhum Usmar Ismail, temannya ibu saya, tuh memang lagi cari peran anak-anak, dan pada saat itu memang nggak ada sama sekali. Bintang cilik tuh nggak ada. Jadi terus karena teman dekatnya ibu saya terus bilang, Fo, boleh nggak anak lu gajak main gitu? Karena ibu saya juga orang seni sekali gitu, kan ibu saya bintang radio. Terus dia bilang, oh ya boleh. Ajak aja main gitu. Terus langsung mau atau kan anak kecil biasanya langsung nggak mau sadar dulu. kamera, Wow. gitu langsung karena udah darah seninya gitu. Nah, terus film ketiga diajak sama Tante Citra Dewi. Di situ saya mendapat penghargaan di Best Taipei, performance Best ya? Asia. Semenjak itu tuh memang tawarannya banyak banget. Sampai kadang-kadang tuh saya belajar di lokasi syuting, Belajar, sekolah kan lagi oke. SD saya. Kan masih banyak PR, punya tugas. Terus yang ngajarin siapa? Ya itu guru semua. Yang udah gede-gede itu? Yang gede-gede terus ajarin ini, ajarin itu, bikin PR di lokasi syuting gitu. Jadi memang prestasi akademiknya tidak terlalu menonjol. Tapi alhamdulillah tidak mengecewakan juga gitu. Prestasi yang lainnya yang Iya. berhasil ya? Amin. Oke, itu zaman-zaman belum menggunakan kerudung ya? Iya. Mulai berkerudung nih Mbak. Ketika suatu hari kakak saya mengajak saya di pengajiannya almarhum Julius Usman. Beliau adalah guru saya, kita manggilnya Abang. Di situ kita belajar namanya tafhim, pemahaman Quran. Di situ saya sampai pada surat Al-Ahzab ayat ke-59 di mana Allah berfirman kepada di dalam Al-Qur'an itu, wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan kepada perempuan-perempuan mukmin agar mereka menjulurkan jilbabnya. Terus saya berpikir, saya ini perempuan mukmin bukannya? Kalau saya perempuan mukmin berarti hal ini wajib buat saya. Memang tidak buat seperempuan, tidak buat semua perempuan, tapi kalau orang menyadari bahwa dia seorang muslimah, dia perempuan mukmin, maka wajib bagi dia untuk Langsung menutup aurat. kontan dari pengajian itu langsung ingin menggunakan kerudung. Iya, semenjak itu tahu saya jadi resah bahwa ternyata saya belum mengamalkan perintah Allah yang ini gitu. Terus saya minta izin sama suami karena waktu itu saya sudah menjadi istri. Nah, suami saya beranggapan karena suami saya ngaji dengan seorang profesor doktor yang memahami bahwa jilbab itu bukan kewajiban, sebuah fenomena budaya. Jadi kita butuh waktu untuk untuk diskusi tentang ayat ini. Apa waktu itu kalimat ke suami kalau misalnya Dia bilang, Mbak Asliho mintanya bagaimana dan saya jawaban bilang, suami surat 3359 ini perintahnya kalimatnya kul itu fil amr, artinya perintah. Tapi kan kita berdua sekolah ekonomi bukan santri gitu, kita nggak belajar di pesantren gitu. Di Jerman pula Di gitu ya. Jerman, jadi kita memang benar-benar belajar dari nol. Berapa tahun itu bolak-balik bilang ke suami minta lagi pakai kerudung, berapa tahun kalau dijumlah? Hampir 7 tahun ya. 7 tahun. Iya. Dan waktu itu ada lagi yang mendorong untuk menggunakan kerudung selain diri Enggak, sendiri. saya rasa kalau suatu saat saya wafat, saya belum ngamalin apa yang Allah minta. Saya mengamalkan walaupun nilainya nggak bagus. Jadi jangan dipikir dan ibu-ibu di sini pikir saya sudah soleha banget. Belum, aduh, masya Allah jauh dari Dari soleha. guru ngaji ada yang meminta pakai Oh, kerudung deh enggak. sebaiknya. Cuman gitu. bilang ini ayatnya begini, apalagi yang kau tunggu gitu. Karena abang ini almarhum orangnya ngomongnya tuh ngomong belak-belakan, ngomongnya lo gue, kita nggak manggil ustadz, ngomongnya lo gue gitu. Jadi apalagi yang kau tunggu? Saya bilang izin suami bang gitu. Nah itu patuh kepada suami salah satu juga amal yang harus kita jalankan. Kalau guru yang ini juga mendorong untuk menggunakan kerudung atau tidak? Masya Allah Pak Umay. Assalamualaikum Pak Umay. Wah kalau ini saya 11 tahun belajar tafhim sama Pak Umay. Silakan Pak Umay. Kabar Sehat, Pak Aci? Umay? Alhamdulillah. Aduh. Pak Umay ya Allah, berapa tahun kita nggak ketemu? Iya. 4 tahun. Sudah sibuk. Enggak, sudah pindah. Dulu kan walaupun sibuk datang ke Iya. Anizom ya. Iya. Iya Pak Umay ya. Iya, Masya Allah. Tapi senang sekali lihat perkembangan Aci.
ceramahnya di mana-mana. Aduh, baca ayat Qur'annya sudah makin pasti, senang Jadi banget. Pak Umay ini salah satu guru saya yang membuat saya berani ceramah. Tadinya saya nggak mau, diminta ke sana kesini, saya bilang nggak mau. Saya siapa sih ngomong? Pak Umay ingat nggak? Pak Umay bilang apa? Ya. Pak Umay bilang gini, Aci, apa yang ada di saya nggak akan ada di kamu. Tapi apa yang ada di kamu tidak ada di saya. Karena itu sampaikan, walaupun cuma satu ayat. Pak Umay saya siapa? Sampaikan. Katanya, apalagi kalau beramar ma'ruf ya Pak Umaynya. Itu kata-kata Umay. Akhirnya saya pikir, ya saya sampaikan aja. Walaupun saya belum menjadi istri salehah, tapi saya sangat ingin menjadi hamba Allah yang taat gitu. Wow, Pak Umay, surprise nggak ketemu Ya. lagi. Aci ini dari sekian murid, dan saya tidak boleh kan sebagai guru memperlakukan murid yang beda, tetap sama gitu. Tapi ketika dia belajar serius, bukti seriusnya kalau setelah selesai belajar, lalu yang lainnya udah pada bubar dan lain-lain, dia masih, tadi ayatnya berapa sih? Nah, ini maksudnya apa? Hanya gitu. Dan kelihatannya kesan ingin mengamalkan apa yang dipelajari kuat. Karena itu maka saya dorong ketika dia ingin menyampaikan, karena yang penting ketika menyampaikan agama itu tidak boleh kita menyampaikan orang lain harus baik, kita sendiri belum baik. Usaha kesininya sudah kuat, makanya maju. Ketika ada mau ceramah tentang sesuatu, ayatnya nggak apa, masih SMS, masih telepon. Umay, ayat berapa, surat berapa? Masih terus. Dan ada mungkin yang pernah ada waktu pulang haji itu, ini Saya perang sama Pak Umay. batinnya. Jadi suami saya menitipkan saya kepada Pak Umay untuk haji sendirian. Ya. Jadi waktu itu perang batinnya itu karena dapat tawaran iklan sabun yang lumayan mahal itu. Yang Perang lumayan. batinnya itu antara bagaimana ini mempertahankan ini. Saya selalu menyampaikan bahwa hidup ini harus hanif. Dan mungkin masih ingat hanif itu, berpihak kepada kebenaran. Nanti Allah akan berpihak kepada kita. Jadi ketika kita berpihak kepada kebenaran dan kebenaran itu adalah milik Allah, Allah akan berpihak kepada kita. Tampaknya itu membuat dia teguh pendiriannya. Dan nggak usah khawatir karena Allah yang ngatur. Dan rupanya terus bertahan sehingga akhirnya sampai sekarang. Dan mungkin sekarang boleh jadi, ya boleh jadi sekarang. Mungkin ditanya aja sama Acinya gimana. Dia udah merasakan benar janji Allah itu. Bahwa ketika berpihak kepada kebenaran, maka Allah akan berpihak. Pak Asri, tadi dikatakan sempat galau. Benar ya galau? Waktu ada tawaran sabun itu. Sebenarnya sih bukan galau, tapi galaunya galau gimana menyampaikannya. Kok dipikir takutnya saya tuh Waktu itu solehah sudah, banget. sudah pakai, udah baru pakai. tapi ada tawaran iklan sabun yang Ya, terkenal betul. itu. Ya, jadi saya bilang bukan galau untuk melepas kerudungnya, tapi galau saya tuh malu kalau dibilang apa ya, solehah banget, Ya, gitu, so alim gitu ya, sok suci gitu Pak ya. Jadi bukan galau kerudungnya, tapi galau gimana ya nyampeinnya Pak Umaynya bahwa ini kata Pak Umay, sampaikan. Itu Allah yang suruh, bukan kemauan kita. Gitu. Jadi, nanti dibilang saya alim lagi gitu. Soalnya belum nih Pak Umay, nggak apa-apa. Itu memang perintah. Jadi Bagaimana Mbak galaunya Asri menyampaikan kepada pihak yang menawarkan? saya bilang, saya sudah berhijrah, saya menutup aurat. Tapi karena memang dia nggak punya ilmu Pak Umay ya, dia Ya. bilang gini, ya udah selama syuting 3 hari buka, nanti habis itu tutup lagi. Oh nggak boleh, jangankan 3 hari, 3 menit di depan Anda saya nggak boleh buka kerudung. Gitu. Nggak tersinggung ya? Nggak tahu ya tersinggung apa enggak, tapi enggak. Saya banyak sekali Iya. mengalami kalau kita berpihak kepada hukum Allah ya Pak Umay ya, orang-orang tuh akan apresiasi gitu. Saya kan kalau syuting itu sekarang perannya sebagai ibu, punya anak laki dan perempuan. Yang jadi laki-laki itu bukan mahram saya, sudah dewasa. Terus saya mau bilang, kamu nggak bisa peluk saya ya gitu. Tapi kan, aduh ntar dibilang so alim lagi. Tapi kan memang nggak bisa gitu. Akhirnya gimana ya, terus saya wudhu, terus saya bilang, anak Udah saya punya itu, wudhu saya jadinya. punya wudhu, jadi kamu nggak Oke. bisa menyentuh saya gitu misalnya. Jadi kalau kita berpihak kepada hukum Allah, memang Allah itu mudahkan kita. Baiklah, seru. Nanti saya akan banyak bertanya lagi ke Mbak Asri saat lagi.